Dia ngomong mengerem, kata kuncinya di M kan. Nah, kita mau dihina dan didinakan oleh politik uang itu. Ya tadi mengatakan no, nggak mau. Oh. Nah, satu itu. Jadi uang yang jadi sekarang uang yang jadi raja dan menentukan, atau uang yang dijadikan instrumen untuk memaksakan satu kepentingan tertentu. Gunakan ini untuk nyogok saya, untuk tidak mensukseskan, mendoakan dan mengikhtiari Pak Anies Baswedan. Ada Gus yang mencoba bergerilya, bahkan berani memberi uang supaya tidak mendukung Anies Baswedan. Tentu saja ini punya kaitan dengan orang-orang yang ikut serta dalam kontestasi politik dan di belakangnya. Dan orang itu ya punya kekuatan, punya kekuasaan, dan punya modal besar. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya itu sudah pernah mendengar perbincangan di channelnya Bambang Wijoyanto dengan salah satu santri, yang kemudian santri itu menguraikan ada operasi untuk mencegah para kiai itu mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin. Nah, yang operasi bentuk modus operandinya itu kan ada inisial Gus M ini membagi-bagi uang, dan uangnya itu bukan kecil. Menurut ukuran saya sih besar, paling tidak itu 1 M. Jadi dia beroperasi, bergerilya, mendekati para kiai, membagi uang sekitar 1 M-an kepada para kiai itu, yang intinya para kiai itu tidak boleh mendukung Anies Baswedan, Muhaimin. Nah, sebetulnya inisial Gus M ini siapa? Ya, yang ngerti ya bintang tamu yang diundang oleh Bambang Wijoyanto channel itu. Siapa Gus M ini? Kayaknya sih Gus M ini adalah, kalau di mata publik sih ya belum gus-gus amat sebetulnya. Tapi begitulah yang terjadi. Nah, akhir-akhir ini dihebohkan lagi pernyataan dari kiai, dari seorang kiai yang kemudian menguraikan, memberikan video, bahkan video dengan uang untuk nyogok dirinya. Tapi Pak Kiai ini menolak walaupun dikasih 1 M. Artinya apa? Meskipun video ini perlu diklarifikasi, ya silakan. Kan ada Pak Kiai yang muncul, itu kan yang punya tanggung jawab untuk mengklarifikasi benar dan tidaknya. Tapi yang pasti dalam video itu digambarkan atau dijelaskan, divisualkan ada uangnya dan ada pernyataan Pak Kiai kalau beliau ini didekati oleh seseorang, dikasih 1 M, mau dikasih 1 M, tapi tidak usah berikhtiar mendoakan apalagi mendukung Anies Baswedan untuk pencapresan. Saya berpikir dengan teman-teman, sebegitu takutkah mereka-mereka itu pada Anies Baswedan? Saya juga mikir, katanya Anies Baswedan ini dukungannya lemah, terutama di kalangan kiai. Tapi kok ada Gus yang mencoba bergerilya, bahkan berani memberi uang supaya tidak mendukung Anies Baswedan. Ini kan satu bentuk kecemasan, ketakutan oleh kelompok tertentu kalau sampai Anies menjadi presiden. Dan ini sudah permainan kotor. Tapi yang saya sayangkan, kok yang bagi uang ini mengaku sebagai Gus itu loh. Masa Gus yang notabene-nya kan kita tahu Gus itu punya asosiasi apa? Udahlah, sampai ngerti sendiri. Gus itu punya asosiasi apa? Kemudian kok membagi uang-uang politik seperti itu, bahkan untuk menjegal seseorang. Pertanyaan saya lagi adalah, kira-kira siapa yang punya modal besar itu sehingga dengan mudahnya membagi uang sebesar itu dengan beberapa kiai? Tentu saja ada tokoh besar. Tentu saja ini punya kaitan dengan orang-orang yang ikut serta dalam kontestasi politik dan di belakangnya. Dan orang itu ya punya kekuatan, punya kekuasaan, dan punya modal besar. Persoalan siapa itu? Ya silakan tebak sendiri. Siapa sih selama ini yang takut kalau Anies jadi presiden? Yaitu
yaitu yang bermain di belakang semua ini. Ini adalah hipotesis saya dan sangat rasional kalau saya menghubungkan hal-hal seperti itu, asumsi-asumsi seperti itu. Tapi yang pasti, saya yakin para kiai ini kan orang yang punya akhlak tinggi, punya moral tinggi, bahkan beliau-beliau ini adalah sebagai tauladan para umatnya. Saya yakin tidak akan tergoyah hanya dengan uang. Kalau sampai tergoyah, ini yang dipertaruhkan adalah martabat kekiaiannya di hadapan umatnya. Apalagi hal-hal begini ini kan suatu ketika juga akan terbongkar siapa-siapanya. Maka saya optimis para kiai punya nurani untuk istiqomah. Bagi para pendukung Anies tetap akan mendukung Anies dan akan mensukseskan Anies. Tidak akan tergoyah sedikit pun oleh manuver-manuver politik uang. Khususnya tadi ngomong mengerem, kata kuncinya di M kan. Nah, kita mau dihina dan didinakan oleh politik uang itu. Ya tadi mengatakan no, nggak mau. Nah satu itu. Jadi uang yang jadi sekarang uang yang jadi raja dan menentukan, atau uang yang dijadikan instrumen untuk memaksakan satu kepentingan tertentu yang ingin memenangkan. Wabarakatuh. Ini ada duit datang di rumahnya Mbak ya, ratusan-ratusannya, banyak ini ya. Ini mumpung orangnya lagi sholat di masjid, saya ambil gambar. Ini untuk kepeling aja. Ya Allah, ya Rabbi Rahman ya Rahim. Nyun ridho panjenengan ya Allah, mugi kula kiat nampi ujian niki. Ini sebenarnya uang banyak, merah-merah juga. Tapi dikarenakan ini untuk nyogok saya, untuk tidak mensukseskan, mendoakan dan mengikhtiari Pak Anies Baswedan, sehingga ini saya colong untuk saya videokan biar nanti tak kasih tahu sama teman-teman. Jadi pilkada itu emang ya begini, ini ya bisa merusak iman bagi mereka yang tidak kuat untuk disogok dengan uang ini. Dan ini jumlahnya ada mungkin 1 M ini, saya tidak bisa ngitung, tapi tadi sudah dikeluarkan dari kreseknya dan dia lagi sholat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa restunya kepada teman-teman, semoga saya kuat, keluarga saya kuat, saya cukup mengikhtiarkan supaya Pak Anies Baswedan bisa jadi. Dan ini uangnya datang. Kemarin ada yang kesini dari orang Jawa Barat juga. Nah, ini juga dari daerah jauh juga, dari daerah sana barat juga. Nah, ini ternyata saya diuji terus dan mudah-mudahan kuat. Untuk itu mohon doanya kepada teman-teman supaya baik kuat imannya, kuat di dalam menangkal untuk tidak bisa disogok dan untuk tidak mensukseskan Anies. Saya yang jelas satu kata, Anies wajib jadi dan saya ikhtiarkan supaya jadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu no. Walaupun tuh ada uangnya segini, no, tetap no. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon doa restunya kepada teman-teman, semoga saya kuat untuk menjalani ujian ini. Ini orangnya lagi sholat ini. Ini lagi sholat. Jadi tadi sudah saya buka. Nah, itu di sana. Terima kasih. Dan ini rumahnya Mbak ini. Nah, itu ada Habib Umar juga. Nah, demikian. Matur suwun, selamat tinggal dan jauh-jauh dari saya. Ya Allah, datangkan rezeki selain daripada uang yang sogokan ini. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.